Om Swastiastu. Selamat datang peserta didik baru dan selamat bergabung di SMP Nasional Denpasar. Meskipun dalam situasi pandemik saat ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita untuk mengikuti kegiatan MPLS Moda Daring tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Igusti Ayu-Made Suci SK Dewi, Ibu sebagai guru BK di SMP Nasional Denpasar. Dalam kegiatan MPLS ini, Ibu akan membawakan materi tentang etika dan sopan santun dalam pergaulan. Baik, kita langsung ke materi. Ya, jadi materi kita kan Ibu sudah jelaskan tadi tentang etika dan sopan santun dalam pergaulan. Kira-kira kalian sudah tahu nggak apa itu etika dan apa itu sopan santun? Ya, kira-kira penerapannya di mana sih? Sebelum lanjut ke sana, kita akan membahas tentang etika dulu, kemudian sopan santun. Apa sih itu? Ya, etika adalah aturan atau norma tingkah laku yang diterapkan oleh seseorang untuk bergaul. Sedangkan sopan santun adalah suatu sikap tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, dan dalam situasi atau kondisi apapun. Jadi, etika dan sopan santun itu selalu berhubungan. Ya, dimanapun kalian berada, dalam situasi apapun, etika dan sopan santun itu sangat penting dilakukan atau dilaksanakan. Ya, di manakah sikap sopan santun itu harus diterapkan atau dilakukan? Di mana saja bisa. Ya, di mana sopan santun itu harus dilakukan, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di mana tempat kalian sering bergaul. Dan kenapa sih etika dan sopan santun itu sangat penting? Karena dengan menunjukkan sikap sopan santunlah seseorang dapat dihargai, kemudian kalian merasakan dicintai, dan keberadaan kalian itu akan diakui sebagai makhluk sosial dimanapun kalian berada. Sebagai contoh penerapan etika dan sopan santun, misalkan kalian berkunjung ke rumah teman, tidak mungkin kan kalian langsung masuk aja ke rumah teman kalian, pasti kalian harus menyapa dulu, memberikan salam. Jadi kenapa etika dan sopan santun itu diterapkan di lingkungan masyarakat itu sangat penting. Ada contoh sikap sopan santun di rumah. Yang pertama, tidak berbicara kasar kepada orang tua. Yang kedua, tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Dan terakhir, yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang tua kalian. Ya, jadi itu penerapan contoh sopan santun di lingkungan atau di rumah kalian. Yang kedua, contoh sikap sopan santun di sekolah. Ya, yang pertama, menghormati bapak dan ibu guru. Sebagai orang tua kedua di sekolah, kamu harus menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Ya, bagaimana kamu bersikap yang manis, senyum yang manis melihat guru, menyapanya dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau Om Swastiastu. Jadi itulah penerapannya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan guru yang sedang mengajar atau memberikan pelajaran kepada kalian. Yang ketiga, mematuhi dan melaksanakan perintah yang diberikan oleh guru. Diberikan tugas, diberikan soal-soal, itu harus kalian kerjakan. Dan yang terakhir, yang keempat, memberi salam saat bertemu guru. Ya, selanjutnya contoh sikap sopan santun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghargai dan menghormati warga masyarakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti atau menghina orang lain. Dan yang keempat, ikut serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Apa sih manfaat dari sopan santun dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama, dapat dihargai, dihormati, dicintai, dan disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, dapat mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, dapat memupuk rasa persaudaraan, persahabatan, dan pertemanan. Keempat, menjaga hubungan baik, harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima, dapat menghindari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Jadi, dalam bergaul kita harus sebaiknya pandai menempatkan diri dan dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kita.
Orang yang lebih tua harus kita hormati, teman sebaya harus kita hargai, dan orang yang lebih muda harus kita sayangi. Jadi kita harus membiasakan sikap sopan santun dari kecil sampai kita tua nanti, karena sikap sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi kita di kehidupan sehari-hari. Ya, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang etika dan sopan santun dalam pergaulan. Jadi ingat, dimanapun kalian berada, etika dan sopan santun itu harus kalian utamakan. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.